Pangan bagi kami adalah hal mendasar. Tanpa pangan, tak ada kehidupan. Pangan adalah segalanya. Kami menanam berbagai jenis singkong, beragam jenis pisang, bermacam jenis kacang-kacangan. Selain itu, ada daging dari hutan, macam-macam burung, dan hewan lainnya. Kami punya pangan kami sendiri, berbagai cara mengolah ikan, bermacam cara mengolah daging. Sebagian diawetkan, sebagian dijemur. Bagi kami, pangan juga menjadi bagian dari budaya kami, jati diri kami. Bagi kami, pangan itu sakral. Ia tak sekadar menguatkan badan. Ia tak hanya untuk raga, tapi juga memupuk jiwa kami. Agar hal itu terwujud, kami harus memastikan agar pangan diperlakukan dengan hormat. Meski kita sedikit, masyarakat adat dan masyarakat lokal merawat lebih dari sepertiga keanekaragaman hayati paling penting di muka bumi ini. Di jantung tata kelola ini adalah hubungan kita yang mendalam dengan wilayah adat kita, yang mewujud melalui sistem pangan kita. Sistem pangan kita adalah praktik yang berliku-liku, yang telah berubah secara berangsur-angsur sejalan dengan perubahan alam yang kita huni. Ia memandu pertanian dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Ia menjaga keseimbangan alam dan jauh dari sekadar pemenuhan kebutuhan. Pangan adalah berkat, obat, perayaan, ungkapan cinta kita pada bumi. มันเป็นเมนูของเมี่ยงค่ะ อันนี้หน่อไม้ดองค่ะ อันนี้อาหารพี่น้องเมี่ยงค่ะ Kami meyakini bahwa pangan adalah sumber kehidupan. Ialah asal mula keyakinan dan budaya kami. Segala sesuatu tentang keberadaan kami sebagai bangsa Lisu berasal dari pangan. Jadi, jiwa pangan adalah jiwa sebagai Lisu. Kami punya rasa syukur yang mendalam atas pangan, atas tanaman, dan atas praktik pertanian turun-temurun kami. Kami punya ritual dan kepercayaan yang dijalankan sepanjang tahun, yang semuanya berkaitan dengan pangan dan pertanian, mulai dari langkah-langkah mengumpulkan benih, merawatnya, menanamnya, memanennya, hingga memasaknya menjadi makanan. Inilah budaya kami Lisu. Kami menjaga kesehatan dengan makan pangan alami kami. Kami tidak hanya makan agar kenyang, tapi seluruh proses mencerminkan cinta, kasih sayang, pengertian terhadap sesama, dan pengertian terhadap alam. Ritual yang kami lakukan hari ini adalah Nguahatewu. Kami menggunakan biji-bijian untuk melambangkan bahwa kami mencintai Anda, menghormati Anda, dan kami percaya pada Anda. Yang terpenting, ia menghubungkan kita dengan leluhur. Ritual sangat penting dalam budaya bangsa Lisu, yang menghasilkan kekuatan, cinta, dan kemurahan hati kepada sesama manusia, hewan, dan lingkungan. Perempuan adat, para nenek, ibu, dan saudari kita adalah garis keturunan sistem pangan ini. Mereka melindungi pengetahuan leluhur dan seringkali berperan sebagai penjaga tanaman sakral yang dianggap sebagai berkat dari Sang Pencipta. Di Taiwan, beras impor murah menyebabkan hilangnya jawawut warisan leluhur. Namun, masyarakat adat Kamcing bersatu untuk mengembalikannya, memulihkan wilayah maupun budaya mereka. Jawut sakral diwariskan oleh nenek moyang pada kami.
Tapi belakangan ini jawawut kami mulai hilang. Sebaliknya kami mulai makan beras impor. Banyak orang berhenti menanam jawawut. Jawawut sakral kami tak bisa ditanam besar-besaran dengan mesin. Ia tak boleh ditanam dengan bahan kimia. Butuh waktu. Harus ditanam dan dipetik pakai tangan dengan penuh kasih sayang. Dan karena itu, banyak orang mengubah cara bertani mereka dan meninggalkan cara-cara tradisional. Sekitar 20 tahun yang lalu, suku kami berjanji bahwa kami harus melindungi pangan warisan leluhur kami, bahwa jawawut kami adalah hal mendasar bagi kelangsungan hidup, budaya, dan kebatinan kami. Kami meyakini bahwa menanam dan mengembalikan jawawut sakral merupakan inti jati diri kami. Kami sadar bahwa kami perlu terus membudidayakan jawawut, mengolahnya, dan menggalakkannya dalam pola makan masyarakat kami. Jawawut tidak hanya lezat, tapi juga menjaga kami tetap sehat dan bisa melestarikan budaya serta jati diri kami sebagai masyarakat adat Kamcing. Orang sebaiknya tidak makan pangan berbahan kimia. Pangan asli kita sangat sehat, tidak hanya bagi manusia, tapi dengan cara kita menanamnya juga baik bagi tanah dan makhluk hidup lainnya. Pangan ini penting tak hanya bagi kami, tapi juga bagi seluruh dunia. Saat kami memegang jawawut di lengan, rasanya seperti menimang bayi. Betapa berharganya. Jawawut memberi kami kehidupan. Tanpa jawawut, kami binasa. Di seluruh dunia, masyarakat adat adalah penjaga keanekaragaman pangan yang luar biasa. Puluhan ribu jenis padi, ratusan jenis sayuran, dan tak terhitung jenis tanaman obat dan tanaman sakral. Komunitas seperti masyarakat adat Quechua di Peru memelihara keragaman kentang yang luar biasa serta pengetahuan yang menopangnya. Saya berasal dari komunitas masyarakat adat yang mengurus berbagai jenis kentang asli. Kami mengurus dan melestarikan lebih dari 1.367 jenis kentang asli. Begitulah, kami punya keragaman kentang asli yang luar biasa. Salah satu jenis kentang cocok untuk digoreng, jenis lain agonosa untuk sup, jenis lainnya untuk direbus setengah matang, jenis lain lagi cunya de maraya dapat disimpan dalam waktu lama. Hal ini sangat penting, terutama di masa perubahan iklim ini, saat ada tahun yang baik atau tahun yang buruk. Jenis-jenis yang dapat disimpan jangka panjang ini dapat bertahan hingga 30-40 tahun. Untuk semua saudara-saudariku yang sedang menonton dan mendengarkan, ini adalah pesan untuk melestarikan dan menjaga keanekaragaman yang kita miliki, serta untuk melestarikan semua pengetahuan warisan leluhur kita. Karena jika kita tidak mau meneruskan pada anak-anak kita, ia akan lenyap. Jadi, hal ini sangat penting. Ini hal yang sangat penting bagi kita untuk terus melindungi agar kita tidak kekurangan pangan di meja makan. Kita harus terus melindungi. Sistem pertanian masyarakat adat yang beragam bukan hanya merupakan praktik budaya, tapi juga jalan untuk melindungi lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta mencegah pengubahan wilayah adat menjadi perkebunan monokultur. Selama ribuan tahun, kita hidup dalam keseimbangan dengan wilayah adat melalui praktik yang beragam dalam bertani, berburu, dan mencari ikan, yang menghormati alam tempat kita berada. Namun, zaman berubah dan sistem pangan kita digeser oleh pertanian industri skala besar dan kegiatan-kegiatan industri lainnya.
Ia menggunakan lahan yang sangat luas dan bahan-bahan kimia, mengurangi keanekaragaman dan memusatkan kendali di tangan beberapa perusahaan besar. Di dunia ada sekitar 1,5 miliar hektar lahan pertanian, yang 80% diantaranya merupakan pertanian industri. Itu perkebunan monokultur yang sangat luas, yang miskin keanekaragaman hayati, yang miskin keanekaragaman genetik. Nyatanya, 3 tanaman pangan, jagung, gandum, dan padi, menyediakan 50% kalori yang dimakan umat manusia. Bahaya sekali menyerahkan masa depan pangan umat manusia hanya pada beberapa tanaman saja. Mengejar laba bukan memenuhi gizi yang menggerakkan sistem ini. Dan makanan yang sampai ke piring-piring kita telah dilucuti jiwanya. Jadi, jika itu produksi besar-besaran seperti monokultur, perkebunan besar, kita bisa lihat bahwa mereka tidak menghormati tanah. Mereka hanya menghisap, menipu daya, dan memaksa tanamannya tumbuh. Semuanya hanya soal keuntungan. Semuanya tentang sebanyak apa yang bisa saya dapat dari sebidang tanah ini. Hewan pun diperlakukan sebagai unit produksi, dikurung jutaan ekor tanpa ruang untuk bergerak. Sapi di lahan tandus diberi pakan dengan tanaman di lahan hasil pengundulan hutan. Ini bukanlah hubungan yang pernah dimiliki manusia dengan hewan, hubungan yang dibangun selama ribuan tahun. Sementara itu, banyak makanan terbuang sia-sia, bahkan sebelum sampai ke meja makan. Sementara masyarakat dibanjiri dengan produk-produk buatan pabrik, berbungkus plastik dan syarat bahan kimia yang membahayakan kesehatan dan merusak bumi. Sistem pangan dunia kita rusak. Di satu sisi, ia mendorong kelaparan dan kekurangan gizi. Di sisi lain, ia memicu kegemukan berlebihan dan penyakit. Seiring kemajuan kita dan keinginan kita akan makanan yang lebih cepat saji, generasi muda menjadi semakin tidak sehat dalam hal pola makan mereka. Karena, pertama, mereka punya banyak sekali pilihan makanan cepat saji. Dan kedua, karena tidak tersedianya pangan alami yang kita punya, tidak digalakkan, tidak dirayakan. Karena banyak makan gula dan lemak dan lain-lain, sekarang ada penyakit gula di masyarakat kita. Orang-orang yang masih sangat muda mengidap penyakit gula. Ada juga yang punya penyakit tekanan darah tinggi. Jadi, ada banyak penyakit yang sebelumnya tidak dikenal di masyarakat kita. Sudah terlalu lama sistem pangan masyarakat adat dianggap terbelakang atau tidak produktif. Prasangka ini menjadi dalih perampasan lahan dan hak-hak kita. Namun, yang sesungguhnya dipertaruhkan adalah seluruh jaringan keterhubungan antara manusia, tanah, dan alam semesta itu sendiri. Menghadapi ancaman-ancaman ini, banyak masyarakat adat melihat kedaulatan pangan sebagai kunci kelangsungan hidup mereka. Tapi, apa makna kedaulatan pangan? Kedaulatan pangan bagi saya, bagi komunitas masyarakat adat saya, berarti kami punya akses pada makanan kami sendiri, makanan tradisional kami. Pangan yang kami siapkan, pangan yang kami buru, pangan yang kami panen. Itulah makna kedaulatan pangan bagi saya. Jadi, bukan hanya soal perut kenyang, tapi tentang cara kami bertani, cara kami berburu, cara kami memperoleh pangan,
kemudian mengolah dan menyantapnya. Itulah makna kedaulatan pangan bagi komunitas saya. Kedaulatan pangan adalah kunci kelangsungan hidup kita. Ia memandu cara kita mengatur, cara kita merawat, cara kita hidup seimbang dengan alam semesta. Ia mengalir melalui perekonomian berbasis berkat yang mengikat kita melalui budaya dan kekerabatan, serta bergantung pada ikatan kita yang tak tergoyahkan dengan tanah dan wilayah adat. Saya tekankan bahwa perjuangan untuk wilayah adat adalah agar generasi penerus kita dapat hidup bermartabat, agar generasi penerus kita dapat menoleh ke belakang dan berkata, kami punya para pemimpin yang berjuang untuk wilayah adat ini, sehingga kami bisa bertanam pangan, sehingga kami bisa panen, sehingga kami dapat menjaga pangan kami. Kedaulatan pangan berfungsi sebagai jembatan hidup antara dunia nyata tempat kita berada dengan alam spiritual tempat para leluhur kita bersemayam. Kedaulatan pangan merupakan kunci penguatan budaya dan bahasa, praktik penentuan nasib sendiri, dan perjuangan hak-hak atas wilayah adat. Bagi kami, pangan adalah kebersamaan, adalah keluarga, komunitas, kehidupan bersama, dan memungkinkan kami mengambil keputusan. Terkadang tanpa sadar, sambil makan, muncul percakapan menarik tentang pembelaan dan perlindungan wilayah adat kami. Makan sangat sakral bagi kami, karena itu sangat penting mempertahankan cara hidup yang telah diwariskan oleh leluhur pada kami. Di seluruh dunia, banyak komunitas sedang merebut kembali kedaulatan pangan mereka. Mo Eri dari komunitas masyarakat adat Karen di Ho Iken, Thailand, bersama para perempuan pemimpin sejawatnya, menyadari bahwa sistem pangan setempat dan pengetahuan warisan leluhur mereka tentang pangan bisa lenyap. Mereka berkumpul untuk mendirikan sekolah pangan budaya. Hari ini kami bawa anak-anak adat ke hutan, belajar tentang cara hidup warisan leluhur kami, penghidupan yang bergantung pada hutan, makanan dan obat-obatan yang bisa kami kumpulkan dari alam, supaya mereka bisa menjaga penghidupannya dan punya pengetahuan tentang sumber daya di wilayah adatnya. Kalau kamu potong ini saja, lalu rebus, sisanya bisa tumbuh lagi. Hari ini kami belajar banyak hal, antara lain makanan tradisional, obat-obatan dari tumbuhan, dan pewarna alami. Kami mengajari anak-anak, terutama anak-anak kecil, tentang pangan. Kami dorong mereka untuk jalan-jalan di hutan, belajar tentang makanan, rempah-rempah, dan tumbuhan, serta mengenal wilayah adat. Pangan bukan hanya hal yang kami santap, tapi juga terkait dengan kesakralan bangsa Gaknyao. Hubungan kami dengan pangan sangat mendalam. Kami tahu asal-usul pangan kami, cara mengelolanya, cara berbaginya. Hubungan dengan kerabat terjalin melalui pangan. Pangan bukan hanya hal yang kami makan, tapi juga cara mewariskan budaya pada generasi mendatang. Mewariskan benih, mewariskan pengetahuan leluhur, mewariskan ritual, mewariskan jiwa. Contoh lain komunitas yang merebut kembali kedaulatan pangannya adalah masyarakat adat Manobo dari Bukidnon, Filipina. Komunitas mereka telah terpengaruh untuk bertani jagung, hasil rekayasa genetika yang mencemari tanah dan perairan mereka, serta berdampak pada komunitas dan satwa liar.
Robert dan kelompok pemuda bertindak. Kami tanya para tetua dan perempuan tentang perubahan pangan komunitas kami, tentang ingatan atas pangan warisan leluhur kami, pangan yang digunakan dalam pengobatan dan ritual, serta pangan yang digunakan selama masa kekeringan atau banjir. Kami tanya para tetua tentang semua tanaman yang ditanam leluhur kami. Mereka telusuri lagi dan ternyata banyak pangan yang sudah lenyap di komunitas kami. Hal ini membuat kami sedih dan bertekad untuk memulihkan budaya kami lewat pangan. Jadi, kami mulai mencari lagi benih-benih pusaka warisan leluhur kami. Kami kumpulkan macam-macam benih warisan dari komunitas-komunitas yang jauh. Sekarang kami menanam berbagai jenis tanaman warisan tebu, umbi-umbian, biji-bijian, dan sayur mayur. Lebih dari 30 jenis padi warisan, lebih dari 10 jenis pisang, lebih dari 10 jenis tebu, dan 8 jenis talas, serta banyak lagi sayuran. Kami juga menanam berbagai jenis buah liar. Saat kita menghormati ikatan kita yang sakral, kita hanya mengambil yang kita butuhkan, memastikan kita meninggalkan sisanya untuk kerabat lain di alam semesta. Burung, hewan, serangga, dan tumbuhan. Kita berjanji bahwa tidak boleh ada pemborosan, tidak ada keserakahan. Dengan cara ini, kita menyadari hubungan timbal balik yang menopang kita. Contoh terakhir pemulihan kedaulatan pangan berasal dari komunitas Kong Otilia di Meghalaya, India. Mereka kembali pada pangan leluhur untuk mengatasi masalah kesehatan di komunitas mereka. Banyak anak sekolah di komunitas kami sangat kurus, dengan perut buncit dan kulit bersisik. Mereka tampak pucat. Kami bicara dengan para dokter untuk memahami masalahnya. Ternyata masalahnya adalah kekurangan gizi. Kami perlu melakukan perubahan soal pangan untuk membuat pola makan kami lebih beragam. Jadi, kami buat sistem produksi pangan di kebun sekolah. Tempat kami bertanam macam-macam sayuran untuk sekolah. Kami juga mengumpulkan tanaman pangan liar dari hutan, lalu membudidayakannya di kebun dapur sekolah, agar kami bisa mengajari anak-anak tentang berbagai jenis tanaman liar kami. Hal ini melestarikan tanaman liar kami. Kami juga bertukar benih dengan komunitas-komunitas tetangga. Dengan cara ini, kami menanam, memproduksi, memanen, dan memasak pangan lokal yang segar untuk sekolah. Dengan cara ini, kami memastikan hidangan sehat bagi setiap anak setiap hari. Beginilah cara kami berusaha sebaik mungkin sebagai komunitas untuk memastikan anak-anak kami sehat. Saya mengajak komunitas-komunitas masyarakat adat lain untuk menghargai pangan warisan leluhur dan pangan liar mereka, serta memanfaatkannya secara lestari untuk produksi, santapan, dan penghidupan. Hal ini dapat memastikan masa depan yang sehat bagi anak-anak, bagi seluruh komunitas, dan bagi tanah. Kisah Kong Otilia menjadi ilham di daerah sekitarnya. Hingga kini ada 130 kampung yang membuat program serupa menjangkau lebih dari 10.000 orang. Saya rasa kita perlu membawa pandangan positif itu pada komunitas itu sendiri, agar merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Dan pada pemerintah juga, untuk memberi pengakuan dan merayakan upaya-upaya yang dilakukan komunitas, menanam pangan secara alami, secara organik di dalam komunitas. Mari kita beri komunitas kita rasa percaya diri bahwa pangan mereka bermartabat. Di seluruh dunia, masyarakat adat dan masyarakat lokal sedang membela wilayah, budaya, dan penghidupan kita melalui kedaulatan pangan.
Kita perlu setiap komunitas untuk memperbesar gerakan ini, untuk mempertanyakan ancaman atas sistem pangan Anda, untuk menciptakan jalan penyelesaian yang berakar pada budaya, dan untuk mengatur diri demi kesehatan manusia maupun alam semesta. Dipandu kearifan leluhur, kita bekerja bukan hanya untuk kelangsungan hidup kita, tapi juga kelangsungan bumi kita. Yang ingin saya sampaikan pada saudara-saudari kita, masyarakat adat di seluruh dunia, adalah untuk menyayangi dan menghargai nilai dan keindahan pangan yang kita santap hari ini. Saya harap semua orang dapat menghormati dan bangga dengan pangan mereka, karena pangan adalah asal mula segalanya yang tersaji dalam satu mangkuk itu.